Selamat jumpa lagi saudara-saudaraku para pencinta kitab suci, terutama Injil-Injil sinoptik. Kita sedang mendalami Injil Markus walaupun hanya secara umum saja. Nah, sebelumnya kita sudah mulai melihat gagasan teologis yang ada yang bisa kita temukan dalam Injil ini, dan kita sudah bicara tentang kerajaan Allah. Yesus memang datang untuk membawa kerajaan Allah. Kata-kata yang muncul atau keluar dari mulutnya ketika dia pertama kali tampil dan melayani secara publik adalah, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus datang untuk mewartakan, membawa, dan merealisasikan apa yang disebutnya sebagai kerajaan Allah. Kita sudah melihat bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal teritori, tapi ini soal pengakuan dari kekuasaan Allah yang absolut, dan pengakuan itu bukan hanya dengan iman secara spiritual, tapi juga dalam tindakan lewat ketaatan kepadanya. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat gagasan sentral yang ada dalam Injil ini, itulah tentang kristologi. Gagasan apa yang mau disampaikan oleh penulis Injil ini tentang Kristus? Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya itu Kristus? Yesus dari Nazaret itu yang datang, dan sekarang dia telah keluar dari desanya. Dia berkeliling dari kota ke kota sambil berbuat baik. Dia mengajar dan melaksanakan mujizat-mujizatnya. Ini orang ini sebenarnya siapa? Dan karena itu kita akan lihat gagasan kristologis yang termuat dalam Injil ini. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kristologi, kita yang sekarang ini belajar, apalagi mereka yang punya latar belakang filsafat, yang selalu mau melihat sesuatu gagasan secara teratur dan sistematis, maka kita bisa bertanya, apakah penulis Injil Markus memaparkan atau memberikan kepada kita suatu gagasan kristologis yang teratur dan sistematis? Ini pertanyaan penting yang banyak kali ditanyakan oleh mereka yang mau mendalami Injil ini. Nah, ada yang berpendapat bahwa Markus nampaknya tidak menyusun suatu teologi sendiri secara sistematis, tetapi dalam narasi Injilnya ia hanya menginkorporasikan atau memasukkan secara integral interpretasi tentang figur Yesus dari Nazaret ini yang sudah beredar dalam tradisi-tradisi lisan lewat gelar-gelar yang dikenakan pada Yesus. Memang gelar-gelar yang dipakai untuk Yesus itu secara implisit memuat interpretasi atau pemahaman tentang siapakah dia. Dan dalam kesempatan ini kita akan lihat gelar-gelar itu, kita akan dalami artinya. Karena memang itu cara penyampaian yang dipakai oleh penulis Injil ini untuk menyampaikan siapakah Yesus itu sebenarnya. Nah, dalam konteks atau paradigma inkorporasi interpretasi ini muncul pendapat bahwa adalah lebih baik bagi kita bila kita bicara tentang interpretasi tentang Yesus, bukan suatu kristologi yang sistematis dari penginjil Markus ini. Tetapi kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya Markus tidak memuat interpretasi eksplisit dari nama Yesus seperti yang dibuat oleh penginjil Matius misalnya. Matius menyampaikan kepada kita interpretasi eksplisit tentang nama Yesus misalnya. Di sana ditulis bahwa ketika malaikat datang dan berbicara kepada Yosef dalam mimpi, dia menyatakan interpretasi eksplisit tentang Yesus
yaitu Dia yang menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Akibatnya, kita mendapatkan gambaran yang kompleks tentang pribadi Yesus dalam keseluruhan narasi Injil ini. Misalnya, paparan tentang Yesus juga kadang terlihat ambigu, penuh ketegangan dan misteri. Bahkan Yesus sendiri nampak menyembunyikan identitasnya dengan melarang orang-orang yang Ia sembuhkan, termasuk setan-setan yang diusirnya, untuk mewartakan dirinya kepada orang lain. Dia juga meminta para murid untuk diam sampai pada saat kebangkitannya. Maksudnya apa? Tapi di lain pihak, Yesus juga mengeluh bahwa orang tidak mengenalnya. Juga karena ketegaran hati murid-muridnya yang tidak mampu memahami identitas atau perutusan dan karya-karyanya. Jadi memang kita dapatkan satu gambaran yang kompleks tentang siapakah Yesus dalam Injil ini. Tetapi mengapa penulis memakai cara seperti ini yang kompleks ini? Nah, banyak ahli menganggap bahwa penyampaian seperti ini disengaja oleh Markus sebagai cara untuk menggambarkan pencarian rahasia Mesias. Jadi memang rahasia Mesias itu bukan sesuatu yang gampang untuk bisa dimengerti. Nah, gagasan utama tentang Yesus sebenarnya adalah ini. Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Jadi meskipun demikian, sebagian besar ahli menganggap bahwa penginjil Markus sebenarnya memaparkan gagasan kristologis yang jelas. Kalimat pertama dari Injil ini memberi kita ide utama yang hendak disampaikan oleh penulis dalam keseluruhan narasi Injilnya. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi designasi atau identifikasi Yesus sebagai Kristus, Mesias, dan Anak Allah harus dipakai sebagai frame atau bingkai utama, latar belakang atau dasar kita membaca seluruh narasi dari teks Injil ini. Sehingga kalau kita lihat bahwa ide atau gagasan tentang Yesus disampaikan dalam keseluruhan kisah ini, kita bisa menarik satu kesimpulan bahwa kristologi Injil Markus ini adalah satu kristologi naratif. Artinya satu gagasan tentang Kristus yang disampaikan lewat narasi, sehingga kita hanya bisa mengerti, paham atau gagasan yang benar tentang Yesus itu setelah kita membaca teks Injil ini secara keseluruhan. Alur narasi dari Injil ini menunjukkan satu dinamika dari proses memahami rahasia mesianik Yesus yang dialami oleh para murid dan para pemimpin dan umat Israel. Nah, redaksi dari Injil ini terutama struktur keseluruhan narasinya itu menunjukkan bahwa dasar utama dari pemahaman yang benar tentang identitas mesianik Yesus adalah sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Jadi kalau kita lihat bahwa para murid sudah banyak bergumul dan bertanya tentang siapa ini Yesus. Mereka mulai yakin bahwa dia adalah Mesias. Seperti yang kita temukan di tengah-tengah Injil ini, Petrus dia dengan tegas mengatakan, engkaulah Mesias Putra Allah. Tetapi pemahaman yang benar tentang identitas mesianik Yesus ini kemudian ternyata hanya bisa kita temukan di akhir Injil ini setelah narasi tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus.
Jadi dalam konteks ini, Mesias yang diwartakan Yesus berbeda dengan Mesias yang dinantikan dan dicari oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Kesulitan ataupun ketegangan dalam memahami dimensi ilahi dari identitas Yesus sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari identitasnya sebagai seorang manusia dari Nazaret, anak seorang tukang kayu, anak Maria yang mempunyai beberapa saudara. Latar belakang sosial dan religius dari para pemimpin dan masyarakat Yahudi termasuk para murid ikut mempengaruhi proses lumayan rumit dari pemahaman dan iman akan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Jadi memang Yesus itu adalah seorang manusia 100% dan seorang Allah 100%. Sehingga bagaimana kita melihat dan memahami seorang Allah yang maha besar, maha kuasa, maha tahu, hadir di mana-mana dalam diri seorang manusia Yesus di Nazaret. Ini bukan suatu persoalan gampang, sangat rumit. Injil Yohanes tentu akan menolong kita untuk melihatnya, bahwa dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Yohanes katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Nah, kita mau melihat dan memahami siapakah itu Yesus yang disampaikan oleh penulis dengan melihat gelar-gelar yang dipakai untuk Yesus dalam Injil ini. Paparan Markus tentang Yesus itu tidak mengesampingkan identitas manusiawi Yesus. Meskipun tema ini bukanlah gagasan utama dari Injil ini, tapi kita tidak bisa, pemahaman kita yang benar tentang Yesus Mesias atau Kristus itu tidak dapat dilepaskan dari kemanusiaannya, dari sengsara, wafat, dan kematiannya, lalu kemudian kebangkitannya. Itu semua identitas atau pengalaman yang melekat pada kemanusiaan Kristus. Yesus disebut orang Nazaret. Ia berasal dari sana, dari desa ini. Ia tinggal dan besar di kota kecil ini bersama Maria dan Yosef, bapa dan ibunya. Yesus juga disebut Rabi atau Rabuni. Gelar Rabi adalah gelar kehormatan yang sudah lumrah dipakai di kalangan Yahudi untuk orang yang dihormati karena kualitas tertentu yang dimiliki, terutama dalam konteks religius. Nah, dalam Markus, gelar ini menunjukkan pengakuan akan kehebatan Yesus, antara lain karena kuasanya untuk melakukan mukjizat. Kita lihat mukjizat yang terjadi, misalnya peristiwa transfigurasi, pohon ara yang kering, ataupun penyembuhan dari Bartimeus, seorang yang buta. Yesus juga disebut guru, dalam bahasa Yunani didaskolos. Kata kerja mengajar didaskein banyak kali dipakai dan hampir selalu diatributkan atau dikenakan pada Yesus dalam Injil ini. Gelar ini dipakai sebagai sapaan kehormatan untuk menggarisbawahi kuasa kata-kata perbuatan Yesus, baik oleh para murid maupun oleh mereka yang meminta pertolongannya. Dalam Markus 1 ayat 22 misalnya, di sana kita temukan kata mengajar, didaskein, yang dipakai untuk menggarisbawahi keunikan Yesus yang berbeda dengan para pemimpin Yahudi. Ia mengajar dengan penuh kuasa. Dia seorang guru. Gelar ini juga menunjukkan suatu relasi guru-murid antara Yesus dan para murid. Karakter utamanya adalah panggilan para rasul untuk menjadi murid.
nanti kita akan lihat bahwa tema atau gagasan tentang pemuridan atau discipleship juga amat penting dan menjadi bagian integral dari Injil ini. Proses belajar para murid untuk memahami misteri atau rahasia mesianik Yesus dan menjadi murid atau pengikutnya itu dipaparkan dengan jelas di sana. Dan mungkin juga bisa menjadi cerminan hidup beriman kita dalam memahami, dalam mengimani siapakah Yesus dari Nazaret ini. Yesus juga disebut nabi, tapi lebih sebagai gelar kehormatan tanpa makna teologis atau makna kristologis. Yesus juga disebut nabi, kita bisa lihat dalam bab 6 ayat 15 atau 8 ayat 28, tetapi gelar ini lebih merupakan suatu gelar kehormatan tanpa makna kristologis yang dalam. Kedua, tentang Yesus yang disebut sebagai anak Allah. Nah, sebenarnya gelar anak Allah ini adalah sesuatu yang umum dalam perjanjian lama. Misalnya kita temukan dalam kitab Nabi Hosea, di sana dia menunjuk seluruh umat Israel sebagai anak Allah. Kita juga bisa temukan dalam Mazmur 2 ayat 7 bahwa seorang raja pada saat dia dinobatkan, dia disebut anak Allah. Ini juga nanti jadi latar belakang yang kuat bagi kita untuk memahami identitas rajawi dari Yesus. Dalam kitab Ayub kita juga bisa temukan bahwa para malaikat disebut anak Allah. Dan untuk orang benar yang menderita dalam kitab kebijaksanaan, gelar ini juga dikenakan. Nah, bila itu umum terjadi dan bisa kita temukan dalam perjanjian lama, kita bisa bertanya, bagaimana gelar ini dipakai dalam Injil Markus? Kalimat pertama Injil Markus berbunyi, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dan saat pembaptisan ada kesaksian ilahi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Lewat suara yang terdengar dari langit. Setan pun mengenalinya dan menyebutnya sebagai anak Allah. Kesaksian ilahi juga ada dalam peristiwa transfigurasi. Mengulangi apa yang kita baca dalam peristiwa pembaptisan. Nah, dalam perumpamaan tentang penggarap kebun anggur, Yesus secara tidak langsung juga menyebut dirinya anak Allah. Juga dalam perkataannya tentang hari dan saat akhir zaman. Di sana kita temukan gelar ini untuk Yesus sendiri. Dan Yesus juga memberi konfirmasi atas pertanyaan Imam Agung di depan sidang Sanhedrin. Apakah engkau Kristus, anak dari yang terpuji? Tanya Kayafas. Dan akhirnya sang kepala pasukan memberi kesaksian setelah melihat kematian Yesus disalib, sungguh orang ini adalah anak Allah. Dan ini gelar yang bisa kita temukan sejak permulaan hingga akhir dari Injil ini. Amat penting gelar ini. Dan jadi gelar kunci untuk memahami siapa sebenarnya Yesus ini sebagai Raja atau Mesias. Bahasa Markus ayat 11. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Merefleksikan Mazmur 2 ayat 7 dan Yesaya 42 ayat 1. Karena Mazmur ini adalah pernyataan yang dipakai untuk penobatan raja yang dipilih Tuhan, maka gelar ini sebenarnya menunjukkan dimensi rajawi dari identitas Yesus. Dia adalah seorang raja. Kekuasaan rajawi berhubungan dengan hamba yang dipilih Tuhan untuk menegakkan keadilan atau hukum di bumi.
Dalam Yesaya ayat bab 42 tertulis eksplisit di sana. Gelar ini juga dipakai dalam nubuat tentang restorasi kerajaan Daud, suatu kerajaan abadi yang akan dibuat Allah lewat keturunan Daud sendiri yang bisa kita baca dalam kitab 2 Samuel. Jadi jelas bahwa dalam Injil Markus, Yesus mau diperkenalkan kepada kita sebagai seorang raja. Dan nampaknya Markus memandang peristiwa pembaptisan sebagai sebuah penobatan Yesus sebagai raja atau anak Allah. Tapi perhatikan dengan baik bahwa ketika Yesus dibaptis dan Roh Kudus itu turun, dan kemudian terdengar suara yang menyatakan bahwa dia adalah anak Allah, di sana Yesus sendiri saja yang dengar. Para murid atau orang-orang lain yang hadir, mereka tidak mendengarkan suara ini. Mereka pikir itu adalah suara dari guru atau guntur. Nah, ini menunjukkan bahwa penobatan ini masih sangat rahasia bagi orang lain, walaupun Yesus sendiri sudah tahu. Memang dia ingin supaya para murid dan orang banyak memahami identitas rajawinya berdasarkan sengsara, wafat, dan kebangkitannya nanti. Jadi dalam Injil Markus, gelar ini menunjukkan bahwa Yesus adalah seorang tokoh ilahi. Karena dia memang ditetapkan oleh yang ilahi sebagai raja. Dan status Yesus sebagai putra Allah jelas adalah dimensi amat penting dari pribadi Yesus dan karya-karya yang dibuatnya di dunia ini sebagai seorang penyelamat atau Mesias. Kemudian gelar ketiga yang kita temukan dalam Injil ini adalah Yesus itu adalah Kristus atau Mesias dan anak Daud. Tentu Mesias atau Kristus yang dinantikan oleh orang Israel tidak bisa dilepaskan dari nubuat yang kita bisa baca dalam kitab Samuel yang tadi kita sudah lihat. Dan raja yang kekuasaannya itu tidak akan berakhir, itu adalah raja yang keluar dari tunggul Isai, seperti dikatakan oleh Yesaya. Gelar Kristus atau Mesias yang berarti diurapi dimengerti secara beragam dalam konteksnya. Jadi kita lihat dalam perjanjian lama itu ada pengurapan untuk imam, ada pengurapan untuk nabi, ada pengurapan untuk raja. Jadi kalau kita katakan Mesias yang berarti diurapi, itu kita mesti lihat konteksnya dengan jelas. Gelar ini jelas berhubungan erat dengan identitas mesianik anak Daud seperti yang dinubuatkan dalam 1 Samuel. Jadi gagasan tentang Mesias yang umum waktu itu adalah Mesias nasional politik, raja keturunan Daud yang diharapkan akan membebaskan orang Israel pun secara militer dari penderitaan mereka di bawah penjajahan atau penguasaan Kekaisaran Romawi misalnya. Harapan ini diungkapkan misalnya oleh Bartimeus yang buta ketika memohon kesembuhan. Nah, hal ini nampak juga dalam olok-olok yang diarahkan kepada Yesus selama pengadilannya. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib supaya kita lihat dan percaya. Mereka punya harapan dalam diri mereka itu ada penantian, harapan atau penantian tentang Mesias yang gagah, yang akan berkuasa pun secara militer dan membebaskan orang Israel. Pilatus juga mengadopsi paham ini saat menyelidiki Yesus. Jadi lihat ada pergumulan di sana untuk memahami siapa sebenarnya Yesus itu yang disebut sebagai Kristus. Pengatributan paham tentang Mesias nasionalis
atau Mesias politik ini kepada Yesus jelas salah. Karena itu lewat narasi Injilnya, Markus menunjukkan bahwa Yesus berusaha mengoreksi paham umum ini. Ia mau mengajarkan bahwa status mesianiknya mempunyai makna lebih dalam dari yang dipikirkan dan diharapkan oleh orang Israel dan juga para muridnya. Makna mesianis yang benar dari identitas Yesus tentu terkandung dalam misi atau tugas perutusannya. Konkretnya, status mesianik Yesus ini hanya bisa dimengerti dalam terang sengsara, kematian, dan kebangkitannya. Pengakuan status mesianik Yesus dibuat secara eksplisit oleh Petrus, seperti tadi saya sudah singgung. Tetapi pemahaman rahasia mesianik para murid termasuk Petrus masih bermasalah, tidak tepat. Dan ini kelihatan ketika Yesus mulai bicara tentang penderitaannya. Petrus menegur Yesus. Tidak mungkin hal itu terjadi. Tapi kemudian Yesus balik menegurnya. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Petrus rupanya belum bisa memahami bahwa Yesus sebenarnya adalah Mesias yang menderita seperti dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya ataupun dalam kitab Nabi Daniel. Gelar keempat, Yesus adalah anak manusia. Nah, gelar ini amat penting dan sentral untuk memahami dan sebagai solusi dari pergumulan para murid dan orang-orang Israel untuk memahami sebenarnya Yesus itu adalah Kristus seperti apa. Gelar ini dipakai, gelar anak manusia ini dipakai oleh Yesus sendiri bagi dirinya untuk mengungkapkan secara tajam segi transenden ataupun ilahi dari pribadinya. Ini tentu juga membantu para murid untuk mengerti lebih dalam makna status mesianiknya yang jauh melampaui makna nasional politik seperti harapan mereka dan orang Israel. Gelar ini jelas mengambil inspirasi dari Daniel 7 tentang figur eskatologis anak manusia yang akan datang sebagai hakim pada akhir zaman. Yang juga bisa kita temukan dalam Yehezkiel. Dia adalah figur surgawi sekaligus hakim bagi dunia. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang dari segala bangsa, suku, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini penglihatan yang dialami oleh Daniel tentang anak manusia. Dia berkuasa absolut. Kekuasaannya tidak bertepi dan kerajaannya tidak akan musnah. Jelas status anak manusia, Yesus juga memiliki dimensi rajawi. Perhatikan dengan baik relasi status anak Allah dan Kristus. Dan kemudian Mesias dan anak manusia. Ini tidak bisa dipisahkan untuk bisa memahami siapa sebenarnya Yesus itu. Tetapi lewat nubuat sengsara dan kematian, Yesus menghubungkan designasi dirinya sebagai anak manusia dengan pribadi hamba Tuhan dalam Yesaya yang akan menanggung sengsara dan menghasilkan penebusan. Jadi memang dalam Yesaya di sana dinubuatkan tentang hamba Allah yang menderita, tapi dia menderita bukan untuk dirinya sendiri. Dia menderita bagi orang lain sebagai tebusan. Dan inilah kekhususan dari status Yesus sebagai anak Allah, Mesias sekaligus anak manusia.
Sebelumnya, Yesus juga memakai gelar anak manusia untuk menyatakan kekuasaan ilahinya dalam konteks karya pelayanan yang sedang diembannya. Misalnya untuk mengampuni dosa, dia katakan anak manusia mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Juga dia katakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia punya kuasa untuk menyelamatkan. Kesimpulannya, gelar anak manusia digunakan Yesus dalam 3 konteks. Pertama, dalam karya pelayanan yang sedang dia laksanakan, his current activity, kemudian dalam sengsara, his coming suffering, dan kemudian secara eskatologis, in his return in glory. Ini kesimpulan yang bisa kita lihat berdasarkan apa yang sudah kita bahas tadi. Dalam Nabi Daniel, di sana unsur eskatologis dari gelar anak manusia itu jelas sekali. Jadi Yesus adalah Kristus, anak Allah, anak manusia yang menderita. Dan status ini dipikul atau ditunjukkan bukan lewat upacara meriah pentatahan seorang raja di atas singgasana besar, seperti yang diharapkan kebanyakan orang. Tetapi di atas kayu salib yang hina. Ini kontroversi besar. Tapi inilah satu-satunya cara untuk bisa memahami siapa Yesus, siapa Mesias ini sebenarnya. Tapi deritanya bukanlah akhir, karena anak manusia ini akan kembali dengan kemuliaan dan kekuasaan. Oke, kemudian yang terakhir, gelar Yesus sebagai Raja. Gelar Raja muncul beberapa kali ketika Yesus diadili. Kita lihat dalam bab 15, dalam kisah sengsaranya. Karena diulang beberapa kali, maka gelar ini sebaiknya tidak kita abaikan. Penginjil Markus nampaknya memaparkan sebagai klimaks supaya kita mengerti identitas Yesus. Dia adalah Raja. Tetapi sekali lagi bukan Raja Israel seperti yang diharapkan orang banyak. Terutama orang miskin dan kecil termasuk para murid. Melainkan sebagai Raja yang menderita untuk menyelamatkan umatnya. Pengangkatannya secara publik sebagai Raja terjadi pada saat penderitaannya ketika ia dipaku di kayu salib. Nah, bandingkan konfirmasi ilahi tentang keputraan Yesus dalam peristiwa pembaptisan, itu bersifat privat, rahasia. Tetapi, bandingkan konfirmasi ilahi tentang keputraan Yesus dalam peristiwa pembaptisan, itu bersifat rahasia. Tetapi nanti, di atas ketika dia ada di atas kayu salib, di sana dipaparkan atau ditunjukkan pengakuan atau konfirmasi publik yang dibuat oleh seorang manusia. Konfirmasi yang sejajar, selaras dengan konfirmasi ilahi yang sudah ada, sudah dipaparkan sebelumnya. Pemahaman yang benar tentang identitas Yesus diungkapkan oleh manusia, kepala pasukan Romawi, saat penderitaan dan kematiannya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini adalah poin kunci kristologi Markus. Hanya setelah kematiannya, siapa Yesus sebenarnya? Hanya setelah kematiannya, siapa sebenarnya Yesus itu bisa dikenal dan dipahami. Karena itu Injil Markus sering dipandang sebagai Injil rahasia mesiani. Rahasia ini terintegrasi dan diungkapkan secara lambat laun lewat seluruh narasi Injilnya. Demikian kita melihat suatu kristologi naratif yang mengindikasikan kehebatan redaksional atau
keterampilan menulis dari seorang penginjil Markus. Terima kasih, mari kita mencintai kitab suci.